Pemirsa, kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Ya, kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, kalau kemarin itu kebakaran hutan terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Sekarang tambah lagi. Di mana, Priska? Di Sulawesi itu tadi. Ya ampun, Priska, berarti ini hampir seluruh pulau di Indonesia ya? Ya, pulau-pulau besar di Indonesia terbakar begitu ya. Tapi sebenarnya mungkin terminologi yang pas dipakai bukan kebakaran hutan, tapi pembakaran hutan. Betul, Priska, pembakaran. Karena ini tadi memang sengaja ya dibakar oleh oknum katanya. Ya, indikasinya ini sengaja dibakar. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu polisi sudah menangkap 72 orang pelaku pembakaran begitu, tersangka. Udah jadi tersangka bahkan. Betul. Ya, jadi walaupun kemarin Priska sempat dengar juga katanya ini sebenarnya tidak ada perusahaan terlibat, tapi apakah betul ini hanya orang umum yang membakar? Ini perlu dicari tahu juga ya, Priska ya. Karena sebenarnya untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat begitu ya, itu prosesnya agak panjang. Betul. Ya, berkaitan dengan pemerintah daerah, batas wilayah dan sebagainya begitu. Dan sanksinya pun ternyata ya kembali lagi beberapa hari yang lalu saya sempat mewawancarai terkait dengan anggota NGO yang fokus pada kebakaran hutan begitu ya, dan restorasi hutan. Ini informasinya adalah bahwa proses hukum itu berjalan sangat panjang sekali. Jadi kalaupun kita dibawa ke proses hukum begitu ya, itu sampai eksekusinya untuk sanksi dan sebagainya itu 10 tahun bisa. Wah, panjang sekali, Priska ya. Ya, baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tidak terkendali. Hingga Senin malam pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, petugas mencatat terdapat sebanyak 19 lokasi terbakar di waktu yang bersamaan.
Raungan sirine mobil pemadam kebakaran dari tim Posko Gabungan Karhutla Kabupaten Kotim hilir mudik menuju lokasi kebakaran. Petugas mendapati titik api yang tersebar di sejumlah wilayah secara bersamaan seperti di Jalan Cilik Ribut kilometer 7 Sampit. Hingga Senin malam terdapat sebanyak 19 lokasi kejadian karhutla yang mengepung kota Sampit. Data BPBD Kotim per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian, lahan terbakar 1.460 hektar lebih, dan hotspot sejak Januari hingga sekarang 7.893 titik. Berapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000-an. Nah jumlah luasan itu kurang lebih 1.400 lebih. Nah kemudian jumlah kejadiannya yang ditangani 450. Sejumlah kendala dialami petugas, salah satunya kendala sumber air yang jauh, keterbatasan selang hingga gangguan pada mesin pemadam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Atas kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Akibat terpapar kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pemirsa, 5 anak menjalani perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleka, Martapura. Kelima anak mengalami gangguan infeksi pernafasan akut. Kabut asap mengepung wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdampak pada kondisi kesehatan warga. Di Rumah Sakit Ratu Zaleka, Martapura, 5 pasien anak-anak dirawat karena mengalami infeksi pernafasan akut. Sejak awal Agustus, rumah sakit ini telah merawat sedikitnya 10 pasien anak-anak dirawat karena gangguan ISPA akibat terpapar kabut asap. Sementara 17 pasien anak menjalani berobat jalan. Selain kesulitan bernafas, pasien anak juga mengalami demam tinggi. Ya, ini kan dirawat di rumah sakit ya karena ISPA. Rumah sakitnya di bagian dalam mungkin udaranya sudah tersaring. Keluar rumah sakit sedikit sama asap lagi. Jadi kapan ini kira-kira anak-anak ini bisa sembuh? Kalau misalnya memang kondisinya belum baik juga udara di sana ya, Friska ya? Iya, makanya penanganan kabut asap ini serius karena semua warga, semua penduduk di seluruh kota dan satu pulau itu tergantung pada penyelesaian masalah kabut asap ini. Betul. Ya, pemirsa, di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah masih bertahan di rumah mereka. Para warga mulai terserang penyakit pernapasan akibat kepulan asap karhutla. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rentetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin ya? Mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Asap karhutla kini berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia, pemirsa. Salah satu warga protes di media sosialnya. Inilah gambaran kualitas udara di sejumlah kota Malaysia yang terdampak asap karhutla yang terjadi di Indonesia. Indeks pencemaran udara bahkan mencapai 242 atau kategori sangat tidak sehat. Malaysia menutup 591 sekolah dengan tujuan agar anak-anak tidak tercemar paparan udara yang buruk. Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin meluas dengan titik api baru yang terus bermunculan. Akibat krisis air, petugas gabungan kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Meski pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi hingga relawan dan pihak swasta terus melakukan upaya pemadaman, namun titik api terus bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi di lapangan menjadi semakin sulit karena cuaca panas dan angin yang cukup kuat. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Nah sekarang kita ada beberapa embung yang sudah sebenarnya kita siapkan, tapi sekarang kondisinya sudah kering, sehingga kami hanya optimal menggunakan ring drain yang ada, sehingga ada jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ke titik api. Sementara itu, karhutla yang mengganas dan tak terkendali semakin menyiksa warga. Pasalnya kabut asap kini bisa terlihat selama 24 jam, membuat sesak nafas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Seiring dengan bertambahnya titik api di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan juga naik. Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Tanpa masker, Presiden Prabowo mendatangi titik lokasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Presiden ingin memastikan penanganan karhutla di lapangan berjalan dengan baik.
Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan tak kunjung usai. Kebakaran bahkan meluas membuat kabut asap makin pekat, mengganggu aktivitas dan menyebabkan gangguan pernafasan ISPA. Tak kunjung padamnya kebakaran hutan dan lahan membuat Presiden Prabowo mendatangi langsung titik karhutla. Safari penanganan karhutla Prabowo diawali di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus. Tanpa mengenakan masker, Presiden mendatangi titik karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, didampingi Mensesnek, Seskap, Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI. Presiden menyusuri lahan yang terbakar dan area terdampak, melihat langsung beratnya proses pemadaman yang dilakukan petugas gabungan, serta menyapa para petugas. Di tengah peninjauan, Presiden memberikan arahan ke menteri dan jajaran. Presiden kemudian melanjutkan safari penanganan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, Presiden memimpin rapat penanganan karhutla. Senin pagi safari penanganan karhutla Presiden dilanjutkan ke Riau. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah titik panas tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk ke agar kita akan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Dalam ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran Pemda, TNI, dan Polri mengumpulkan masyarakat yang kerap membakar lahan dan hutan, serta mengedukasi agar tidak melakukan pembakaran. Jika setelah diedukasi masyarakat tetap membakar hutan dan lahan, Tito mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari teman-teman. 3 batalion tambahan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Total anggota TNI yang diberangkatkan mencapai 1.500 personel. Pengerahan 3 batalion merupakan bentuk komitmen TNI dalam memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi, serta mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Pergeseran pasukan dilaksanakan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang dan pesawat Boeing dari Lanut Mulyono Surabaya dan telah tiba di Lanut Supadio Pontianak. Selain pengerahan personil, TNI juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca melalui pesawat Kasa TNI, serta mengerahkan helikopter untuk melaksanakan waterbombing pada sumber api guna mempercepat pemadaman dan mengendalikan penyebaran kebakaran. Memasuki hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur, tercatat 9.644 rumah warga mengalami kerusakan. Pasca gempa, warga berharap pemerintah membangun benteng untuk mencegah air pasang yang kian merusak rumah mereka. Berdasarkan data BNPB Kabupaten Nagekeo per Minggu 23 Agustus 2026, dari total 9.644 rumah yang rusak, sebanyak 3.218 rumah yang mengalami rusak berat, 1.598 rusak sedang, dan 4.828 lainnya rusak ringan. Besarnya dampak kerusakan tersebut membuat proses penanganan dan pemulihan terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memulihkan fasilitas yang terdampak bencana. Ada dari pemerintah atau gimana caranya dibuat juga benteng macam di Desa Nangdero supaya jaga-jaga untuk kedepannya lagi. Begitu harapan kami di sini, buat benteng di tepi pantai. Hanya kita memang ada masalah di 2 hari pertama, karena setelah gempa itu khusus untuk Nagekeo, kalau kabupaten yang lain sepertinya tidak, yaitu telekomunikasi dan listrik itu lumpuh total.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Tercatat 54 fasilitas pemerintahan, 125 fasilitas pendidikan, 52 fasilitas kesehatan, 49 rumah ibadah, serta masing-masing 7 fasilitas air bersih dan akses jalan turut terdampak. Selanjutnya, pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan pendataan, penanganan dampak bencana, dan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 7.029 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengungsi di posko lapangan berdikari Nagekeo sangat membutuhkan alas tidur untuk balita dan lansia. Selama ini mereka hanya tidur beralaskan tikar dan terpal yang tipis di tenda pengungsian. Ratusan pengungsi masih bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya yang mendesak adalah alas tidur yang memadai. Kelompok rentan khususnya bayi, balita, dan warga lanjut usia saat ini hanya tidur di atas permukaan dingin, beralaskan tikar dan terpal. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan para pengungsi akibat angin malam yang kencang dan suhu udara dingin yang bisa meningkatkan resiko penyakit saluran pernafasan, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat ya? Iya, kopi gula saja tidak ada. Terus kalau malam tidur gimana? Alaskan tikar atau gimana? Alaskan tikar seperti ini saja, Pak. Pengungsi berharap bantuan fisik berupa alas tidur dan selimut dapat segera disalurkan untuk mereka demi mencegah makin memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Sara dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Brigadir Sara, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Baik, terima kasih Lala dan Priska serta selamat pagi pemirsa. Dari Semanggi saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat pada jam berangkat aktivitas perkantoran hingga pukul 10 pagi hari nanti. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Pancoran ataupun juga Gatot Subroto yang akan mengarah ke arah Selipi ataupun yang akan berbelok mengarah ke Sudirman pada pagi hari ini sudah dalam keadaan ramai ataupun kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan dan Rasuna Said juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dan terdapat perlambatan kecepatan kendaraan. Kawasan ini juga merupakan salah satu kawasan ganjil genap. Untuk itu silakan mengecek kembali plat nomor kendaraan Anda, pastikan sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku
pada hari ini. Apabila tidak, silakan melewati jalur alternatif lainnya. Dan untuk kendaraan dari arah sebaliknya pada jalur arteri dari arah Selipi ataupun juga dari arah Grogol ini akan mengarah ke Gatot Subroto ataupun Cawang dan Halim juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dan terdapat perlambatan kecepatan. Kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda serta saling menghormati sesama pengguna jalan untuk keamanan kelancaran selama berkendara. Dan juga mengingat banyaknya area perkantoran pada kawasan tersebut, antisipasi juga terhadap kendaraan yang keluar masuk area perkantoran dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk situasi berkendara untuk tetap menjaga batas muatan kendaraan Anda sesuai dengan ketentuan untuk menghindari overdimension dan overloading yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 148 kasus. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Maka sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam mengedarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, A-News melaporkan. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tidak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mic dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa Husniah Talenrang akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD, termasuk sekda oleh Bupati.
Masa menilai Bupati Husniah Talentang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pendemo sempat menduduki kantor bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar. Petugas terpaksa merusak pintu kamar demi menyelamatkan kedua balita yang sudah terkurung selama hampir 1,5 jam. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bekasi mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas terpaksa mencungkil pintu kamar menggunakan linggis, hingga pintu berhasil dibuka kurang dari 5 menit. Kedua balita terkurung di dalam kamar selama hampir 1,5 jam. Diketahui kedua balita tersebut masing-masing berusia 2 tahun dan 2 bulan. Awalnya kedua anak berada di dalam kamar, namun balita yang lebih besar tiba-tiba mengunci pintu dan pintu tidak dapat dibuka kembali. Karena kunci yang biasa di dalam kamar itu kan suka ada di dalam tuh, anak kuncinya. Nah si anak yang 2 tahun ini main kunci, pak ceklek kunci, pada saat diarahkan untuk buka nggak bisa kan harus pakai tenaga. Oh dikunci sama anak yang paling besar? Kalau itu sampai dia kelelahan, diarahkan sama orang tuanya, ketiduran akhirnya tuh. Yang nangis yang bayinya malah. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Diimbau agar orang tua lebih berhati-hati saat meninggalkan anak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tradisi unik mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di Surabaya, Jawa Timur. Warga berebut uang yang ditebarkan seorang juragan ikan setempat. Aksi tersebut menjadi salah satu tradisi yang selalu dinantikan oleh warga. Suasana meriah mewarnai tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kampung Nelayan Cumpat, Surabaya, Jawa Timur. Kemeriahan memuncak saat seorang juragan ikan setempat menebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 di tengah kerumunan. Dalam hitungan detik, uang yang ditebar langsung jadi rebutan warga, terutama anak-anak. Tradisi unik bagi-bagi uang ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berbagi dengan warga. Tujuannya untuk apa, Umi? Untuk memeriahkan acara Maulid Nabi. Setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Selain diwarnai bagi-bagi uang, kirap juga diisi dengan penampilan hadrah, pawai santriwan dan santriwati TPQ, serta tarian tradisional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Selain menyiapkan bus, massa juga menyiapkan sejumlah properti aksi seperti keranda jenazah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta.
Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan nggak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik, buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Yang pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak di Gilimanuk, Bali. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi saya luncurkan program. Resmian dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Peresmian itu, Presiden Prabowo didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta CEO Danantara Rosan Roslani. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut proyek akan dimulai dengan pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang dan nantinya akan menghemat biaya listrik hingga 73,9 triliun per tahun. Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching
listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Untuk sebagai bayangan bahwa Menteri Ekonomi, ya, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sidang lanjutan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membahas 2 perkara sekaligus. Kuasa hukum Febri menyebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 2 perkara dalam agenda. Perkara nomor 135 yang menguji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan Agung memasuki agenda pemeriksaan saksi ahli serta penyerahan bukti dari pihak termohon. Kejagung menghadirkan 3 ahli untuk menjelaskan sejumlah aspek hukum terkait TPPU dan hukum pidana, yakni ada dosen STH Jentera sekaligus mantan Ketua PPATK Dr. Yunus Hussein sebagai ahli perbankan dan TPPU. Lalu ada dosen Fakultas Hukum UAI, Profesor Suparji sebagai ahli pidana, serta dosen Fakultas Hukum UGM Dr. Fatahillah Akbar sebagai ahli pidana. Sementara perkara nomor 134 yang menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan hingga pencekalan oleh Polri memasuki agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Kuasa hukum Febri Diansyah, menyebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Pelanggaran tersebut meliputi 5 aspek, yakni berkaitan dengan surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penetapan sebagai tersangka, dan pencekalan. Kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut. Jadi bukan 1 atau 2 ya, tapi 40 peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, bagian pertimbangannya ataupun bagian amar putusannya. Di konstitusi ada 1 yang dilanggar, di KUHAP itu ada 23 bagian dari KUHAP yang menurut kami itu dilanggar. Kemudian ada 2 bagian di KUHP, 4 bagian di Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, dan juga ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami dilanggar selama proses tersebut, dan juga ada peraturan Kapolri dan peraturan Jaksa Agung. Poin yang ingin kami sampaikan adalah selain proses pra-peradilan ini perlu dilihat sebagai pelaksanaan hak dari tersangka, tapi kami melihat dan ingin menempatkan ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting, yaitu sebagai upaya untuk meluruskan dan mengkoreksi proses hukum yang dilakukan secara melanggar hukum atau tergesa-gesa dan bahkan terkesan dipaksakan. Sidang perkara 135 dan 134 ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu 26 Agustus mendatang dengan agenda penyampaian kesimpulan dan bacaan putusan hakim. Dari Jakarta, Disti Arifah Laksana, Firfauzia, iNews melaporkan. Sementara itu, di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, massa menggelar demonstrasi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan Aksi Merdeka Kawal Pra-peradilan, tolak pra-peradilan Febri Adriansyah. Ada 5 poin utama yang dituntut dalam aksi ini, diantaranya adili Febri hingga meminta jangan ada pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Para demonstran menilai barang bukti berupa 74 kg emas hingga uang tunai seharusnya sudah cukup untuk menjebloskan Febri ke penjara.
Jadi yang pertama kita ketahui bahwasanya kasus Febri Ardiansyah ini kan begitu besar, yang dimana sangat merugikan bangsa dan negara. Terkhususnya apalagi beberapa bukti-bukti 74 kg emas beserta juga uang kurang lebih 500 miliar yang dimana itu sangat merugikan masyarakat. Nah, dimana tuntutan kami hari ini pada masa aksi hari ini bahwasanya kami menolak pra-peradilan Febri Ardiansyah. Karena kenapa? Seorang koruptor bisa-bisanya mengajukan pra-peradilan yang dimana sejak awal dia sudah menyatakan bahwasanya bukti-bukti itu bukan bagian dari pemilikan dia. Tetapi kenapa bisa sampai hari ini dia berubah pikiran bahwasanya itu kepemilikan saya. Nah, arti kan di balik ini semua kan ada yang mendalangi itu. Presiden Prabowo tantang jajarannya untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia sebesar 100 gigawatt PLTS. Presiden juga menegaskan dalam 2 tahun tidak boleh ada impor minyak bumi maupun LPG lagi. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto menantang jajaran Kementerian Energi, Ekonomi dan Danantara untuk mandiri energi dalam 2 tahun saat meresmikan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Jembrana, Bali. Demikian Presiden berharap swasembada energi dapat dipercepat seperti yang terjadi pada pangan. Selanjutnya, Presiden berharap Indonesia berhenti mengimpor energi. Kita luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini menyesuaikan tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Untuk harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950. Kemudian harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Dan untuk Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite harganya tidak berubah. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat hingga Minggu ke-3 Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada Minggu ke-3 Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan Minggu ke-3 Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga Minggu ke-3 Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi bencana alam dan keadaan darurat. Stok beras nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton. Persediaan tersebut menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjalankan berbagai program bantuan pangan melalui Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menghitung ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan apabila diperlukan. Besarnya stok tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan sembari tetap menjaga ketersediaan cadangan.
Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah mudah-mudahan tidak 1 tahun. BNPB berapa lama perkiraan biasa Pak Jenderal? Kalau tanggap darurat 14 hari, nanti kemungkinan masih bisa lanjut. 1 bulan, 2 bulan ya? Bisa lebih dari itu juga. 6 bulan pun, berasnya sampai 1 tahun aman. Jadi udah, gak ada masalah. Beras yang paling penting. Harga beras juga kini melonjak di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Musim kemarau yang berkepanjangan pun kini menjadi alasan dari lonjakan itu hingga dikeluhkan oleh masyarakat. Harga beras medium yang seharusnya dijual di pasar tradisional seharga Rp13.500 per kilo, kini terpantau naik di kisaran Rp14.000 per kilo di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat. Kenaikan ini sudah melebihi dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Jawa Barat. Sementara untuk jenis beras premium dijual lebih mahal lagi, yakni di kisaran Rp16.000 per kilogramnya dari awalnya Rp15.000. Padahal jika mengacu pada HET pemerintah, beras premium di seluruh wilayah Jawa Barat adalah Rp14.900 per kilonya. Pembeli pun mengeluhkan adanya kenaikan yang sangat memberatkan. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako. Rakyat kecil mah ya bingung, susah, ya pusing. Sementara itu pedagang berdalih jika kenaikan harga beras ini dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak sawah yang mengering dan mengalami gagal panen. Pedagang juga mengeluh jika omset penjualan anjlok hingga 40% dari saat harga normal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, data semraut bikin warga sengsara. Di Kulon Progo, Yogyakarta, pemirsa, seorang tukang beca terpaksa kehilangan bansos gara-gara terdata masuk desil 9 yang berarti kategori orang kaya. Menggantungkan hidup dari kayuhan beca, keluarga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang beca di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Ternyata setelah anak saya tuh ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik, gitu loh, jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial. Pemirsa, jet tempur penjajah Israel membombardir sebuah masjid dan pabrik desalinasi air di Gaza, Palestina. Pabrik air tersebut baru dibuka kurang dari sebulan yang lalu dan memasok air minum kepada penduduk Gaza. Sebuah ledakan besar mengguncang lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza, Palestina, Senin siang. Serangan udara Israel menghantam pabrik desalinasi air yang baru dibuka dan sebuah masjid. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di dalam kawah yang besar yang terbentuk akibat ledakan. Akibat serangan brutal teroris Israel, fasilitas yang dibangun melalui sumbangan ini hancur lebur. دمار شيء هائل، شيء ما تتوقعوش العقل. هذا صاروخ تقريبا طن زي ما بيقولوا يعني. ادى الطابقين نزلهم في الارض تحت الطابق. الفهره حوالي 10 متر في الارض. حطت مياه للتحليه، محطه مدنيه بحته يعني. لا يوجد فيها اي شيء عسكري او شرطي او مدني او يمد صله لحماس.
Teroris Israel melancarkan genosida di jalur Gaza yang menyebabkan 73.422 warga Palestina syahid dan 174.401 orang terluka. Pemirsa, Selasa kemarin menandai 1 tahun sejak serangan ganda penjajah Israel di rumah sakit Nasser di Gaza, Palestina. Serangan keji ini menewaskan 22 orang, termasuk sejumlah jurnalis yang bergegas ke lokasi kejadian untuk meliput serangan pertama. Para jurnalis dan tim penyelamat menjadi korban ledakan kedua yang menghantam rumah sakit Nasser. Para jurnalis yang menjadi korban antara lain Hussam Al-Masri, kameramen Reuters, Muhammad Salama, fotografer Al Jazeera, dan Mariam Daga, jurnalis Associated Press. Warga Gaza, pemirsa, kembali memakamkan puluhan jenazah yang ditemukan di bawah reruntuhan rumah-rumah. Warga Gaza menguburkan 50 jenazah setelah ditemukan dari bawah reruntuhan rumah-rumah yang hancur. Lebih dari 20 jenazah yang ditemukan ini diantaranya adalah anak-anak. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibungkus bendera Palestina, sementara para pelayat dan personel pertahanan sipil berkumpul di sekelilingnya. Beberapa orang memegang spanduk bergambar para korban sebelum salat jenazah dilakukan dan jenazah dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Operasi pencarian yang dimulai pada akhir Juni masih berlanjut dengan lebih dari 180 jenazah telah ditemukan sejauh ini. Sementara itu, pemirsa, penjajah Israel membakar rumah sebuah keluarga di tepi barat Palestina. Mereka dengan keji mengusir pemilik rumah saat tengah tertidur. Sebuah rumah keluarga Palestina di Kiryat Al-Farai terletak di selatan Hebron di tepi barat hangus terbakar akibat serangan pembakaran yang dilakukan oleh penjajah Israel. Fasad bangunan menghitam karena asap dan perabotan hangus dan kerusakan parah akibat kebakaran di dalam satu ruangan. Warga juga memeriksa puing-puing dan membersihkan reruntuhan. Pemilik rumah mengatakan bahwa dia sedang tertidur bersama putra dan putrinya dan terbangun karena para pemukim membuka jendela dan menuntut agar dia memberitahu suaminya untuk segera pergi ke desa Susya. Serangan ini dilaporkan terjadi di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di seluruh tepi barat. Kantor Hak Asasi Manusia PBB pekan lalu memperingatkan bahwa serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap rumah dan komunitas Palestina telah mencapai tingkat tidak dapat ditoleransi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasukan Amerika Serikat di kapal induk USS George Bush terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal tidak bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat terus memblokade laut Iran siang dan malam. Hingga 24 Agustus 2026, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim telah mengalihkan 71 kapal komersial, melumpuhkan 3 kapal dan mengambil alih 2 kapal yang mencoba menembus blokade mereka. Lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan melintas tanpa hambatan. Dan sementara itu, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa angkatan militernya bersiap menyerang Iran. No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure we know hurts them the most. Pemirsa, Iran tidak gentar menghadapi blokade Amerika Serikat. Iran juga tekankan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan negaranya. باید دشمن رو ناکام بذارید. انقدر باید این تلخی ناکامی رو توی کام دشمن بریزیم که بدون اینجا جای این کارا نیست. این که از اون ور دنیا بلند شه بیاد من نقشه کشور شما رو عوض میکنم. تو غلط میکنیم. ما 10 نسل 20 نسل میجنگیم و حتما نمیذاریم همچین کاری اتفاق بیفته. تنها راه اینه که با زبان زور به اینا بفهمونید که نمیتونن کاری که میخوان رو انجام. Pemirsa, perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa.
Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran pada Senin kemarin. Pertemuan ini adalah upaya lanjutan untuk memulai lagi diplomasi yang terhenti antara Amerika Serikat dengan Iran. Pemerintah Pakistan kembali mengirimkan delegasinya ke Iran sebagai bagian dari upaya Pakistan untuk mencapai solusi konflik di Timur Tengah serta mendorong perdamaian dan stabilitas regional. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran ini sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran untuk perdamaian. LRT Kelapa Gading Manggarai akan beroperasi penuh mulai hari ini. Rute Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km ini dan melayani 11 stasiun. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan beroperasi penuh mulai hari ini dengan jam operasional pukul 5 pagi hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Pada tahap awal, moda transportasi tersebut diproyeksikan mampu mengangkut hingga 80.000 penumpang per harinya. Pemprov DKI menetapkan tarif khusus selama masa transisi yaitu sebesar Rp5.000 hingga Oktober 2026. Diketahui rute Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km dan melayani 11 stasiun. Stasiun LRT ini juga dipersiapkan menjadi salah satu simpul integrasi dengan Transjakarta, KRL komuter lain dan kereta api bandara. Dan untuk mengetahui situasi terkini di hari perdana operasional LRT Kelapa Gading Manggarai, kami telah terhubung dengan rekan Ismalia Meida Sari dan juru kamera Oki Mahendra yang kini berada di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat pagi rekan Ismalia, bagaimana antusiasme masyarakat atas operasional LRT perdana pada hari ini? Ya, selamat pagi Lala, Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, LRT jurusan Manggarai Kelapa Gading ini akan segera beroperasi. Nantinya akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan untuk bagaimana antusiasnya, memang untuk saat ini di tempat kami melaporkan, khususnya tepat di depan LRT Manggarai ini memang sudah dipersiapkan untuk nantinya akan diadakan peresmian yang nanti dijadwalkan pada pukul 1 siang. Dan juga untuk masyarakat karena memang ini Priska, Lala dan juga pemirsa belum beroperasi penuh, menunggu untuk diresmikan sehingga masyarakat memang masih belum bisa menaiki koridor di LRT Manggarai ini, yang dimana kita ketahui Priska, Lala dan juga pemirsa untuk LRT Manggarai ini memiliki panjang sekitar 12,2 km dan nantinya ini bisa melayani 11 stasiun dan ini juga menjadi titik simpul atau menjadi salah satu dipersiapkan menjadi salah
salah satu simpul untuk integrasi Transjakarta, komuter lain, dan juga kereta api bandara. Yang nantinya ini juga untuk tarifnya ini masih terjangkau sekitar Rp5.000 dan nanti ini direncanakan akan bisa beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam. Jadi masyarakat yang mau menuju ke Kelapa Gading bisa melalui jalur LRT Manggarai Kelapa Gading ini. Sementara itu dapat kami laporkan kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Ismalia Mediasari dan juru kamera Oki Mahendra melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Roy Suryo akan menjalani sidang putusan pra-peradilan keempat pada hari ini. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Roy Suryo, akan menjalani sidang putusan pra-peradilan keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara, PN Jaksel sidang akan digelar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat pagi ini. Diketahui pra-peradilan keempat Roy Suryo tersebut berkaitan dengan pencekalan. Dirinya meminta hakim pra-peradilan menyatakan pencekalan terhadap dirinya tidak sah. Pemirsa, untuk mengetahui suasana sidang di sana, kami telah terhubung dengan rekan Selena Yahya dan juru kamera Dila Aulia yang kini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Selena, apakah sidang putusan Roy Suryo sudah bersiap untuk dimulai? Ya, selamat pagi Lala dan juga Priska. Dapat kami informasikan untuk sidang pra-peradilan keputusan untuk hari ini akan dimulai di jam 9. Dan berdasarkan pantauan kami memang dari pihak Roy Suryo dan juga tim kuasa hukum sudah mulai datang dari pukul 8.30. Dan untuk agendanya tersebut adalah putusan dari pra-peradilan keempat. Kalau kita lihat memang dari pra-peradilan pertama, kedua, ketiga, dan juga saat ini keempat memang masih berproses dan tentunya menghasilkan keputusan yang berbeda-beda dari mulai pra-peradilan pertama hingga pra-peradilan keempat yang nanti akan dibacakan keputusannya oleh majelis hakim begitu. Dan untuk sidang pra-peradilan keempat ini memang terkait dengan pencekalan dirinya untuk berpergian ke luar negeri. Kalau dilihat dari sidang sebelumnya yaitu sidang pra-peradilan ketiga, memang ini menuntut tentang ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya senilai 206 juta. Namun untuk hari ini akan diadakan keputusan atau pembacaan keputusan sidang pra-peradilan yang keempat terkait dengan pencekalan dirinya menuju atau berpergian ke luar negeri. Sementara itu, Rizka dan juga Lala. Ya baik, terima kasih Selena Yahya dan juru kamera Dila Aulia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya mencopet di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku bawa kabur uang hingga perhiasan senilai 30 juta rupiah. Kamera pengawas merekam aksi pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat sedang memilih daster, seorang ibu-ibu berkerudung merah jambu terus mendekati ibu-ibu berkerudung coklat. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku pun beraksi merogoh tas korban dan mencuri uang pecahan dolar serta perhiasan. Setelahnya, pelaku kabur bersama anaknya yang mengenakan kaos putih. Korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar Amerika Serikat, serta sepasang cincin pernikahan dengan total kerugian 30 juta rupiah. Anak korban langsung membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang agar pelaku segera ditangkap. Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, dia ambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya. Apa aja yang kami? Ada uang sekitar 7 juta, 8 juta cash. Terus ada uang lagi 100 dolar. Terus sama cincin kawin ada 2. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Petugas juga telah kantongi identitas pelaku serta periksa rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Seorang pria mabuk mengamuk tak terima ditegur karena terobos jalan yang ditutup untuk pengajian di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Warga yang kesal akhirnya menghakimi pelaku hingga babak belur. Acara pengajian warga di Jalan Karya Masa, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mendadak ricuh. Pelaku bernama Dion yang mengemudikan mobil berupaya menerobos jalan yang sebagian ditutup karena pengajian. Warga kemudian menegur dan meminta pelaku menghentikan kendaraan. Pelaku kemudian turun dari mobil dalam kondisi emosi dan melempar warga menggunakan botol minuman keras. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil sebilah parang dari mobil. Akibatnya, seorang warga bernama Sanusi menjadi korban dan alami luka pada tangan dan pundak. Pelaku pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami sejumlah luka. Keduanya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Yang bersangkutan sedang lagi pengamanan orang yang melaksanakan yasinan. Kemudian pelaku ingin memaksa masuk menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kemudian dilaranglah oleh korban sehingga muncullah amarah dari pelaku, turun dari mobil, kemudian mengeluarkan parang, langsung menganiaya korban. Pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman keras saat peristiwa terjadi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 2 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.